Sahabat-sahabat Sonora Network, selamat pagi. Apa kabar? Senang rasanya pagi hari ini saya Siska dan Randy kembali bisa menemui Anda melalui Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Kak Siska, Mbak Siska dan Mas Randy ya. Apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa. Nah, seperti biasa kita juga mau tanya nih kabar-kabar sahabat Sonora. Seperti apakah suasananya pagi hari ini untuk sahabat Sonora Network? Apakah biasa-biasa saja atau di level 5 atau luar biasa di level 10 plus begitu ya Pak? Iya benar. Dan apalagi hari ini kejepit banget ya. Hari ini hari kejepit banget. Kemarin libur ya. Dan kita mengucapkan selamat merayakan hari besar untuk teman-teman kita yang merayakan kemarin dan juga besok ya. Dan biarpun ini hari kejepit, jalan agak sepi ya. Agak lengang. Masih pagi rupanya Tapi tetap saya punya beberapa teman-teman yang hari ini tetap berjuang untuk mencapai targetnya ya. Jadi pagi-pagi sudah berangkat ya untuk prospecting ya. Jadi kita doakan semua akan mendapatkan berkah hari ini. Amin. Ya. Dan tentu silakan untuk selalu update level kebahagiaan Anda. Dan hari ini Mbak Siska, saya itu suka baca Mbak Siska. Jadi hari ini akhirnya kita meneruskan pembahasan minggu lalu ya tentang advanced negotiation techniques for sales warrior, dan saya akan berbicara mengenai perenungan saya selama 1 minggu terakhir. Dan itu yang akan kita bagikan kepada sahabat Sonora. Tetapi tentu mereka juga bisa partisipasi melalui nomor berapa Mbak Siska? 0812 112 9200 nomor SMS Sonora. Silakan Anda bisa berbagi mengenai level kebahagiaan Anda atau pertanyaan Anda mengenai yang kita bahas pada pagi hari ini, atau Anda bisa mention @Sonora FM 92. Dan seperti biasa kalau Anda sudah berpartisipasi, nanti ada 2 di antara Anda yang akan mendapatkan buku Pak Eloy berjudul Eloy, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Yes ke Panggung Dunia, Perjalanan Hidup Pak Eloy yang ditulis oleh Mbak Albertine Endah. Tapi ngomong-ngomong Pak Eloy, mengapa sampai untuk bicara mengenai negosiasi saja butuh 3 minggu? Karena ternyata luas banget ya. Dan setiap hari kita itu sebetulnya bernegosiasi ya, termasuk kepada anak-anak ya. Misalnya anak kita yang kita mau ajar untuk sikat gigi di malam hari saja, itu negosiasi loh ternyata. Dan nanti kita akan bagikan beberapa tips ya. Dan saya belajar dari satu orang tentang negosiasi ini justru menggunakan ilustrasi permainan catur. Dan entah kenapa, saya juga suka catur sih, tetapi saya merasa bahwa ini adalah pemikiran yang mendalam sekali. Jadi orang kalau bisa bernegosiasi dengan baik, itu kemungkinan besar dia akan berhasil dalam hidup, dan khususnya dalam dunia penjualan. Ini pilpres segala macam yang kita sekarang sedang ikutin semua ini, sebetulnya itu jika berbicara mengenai negosiasi, ada negosiasi politik katanya. Iya, untuk meraih goalnya kan nantinya. Iya, jadi kenapa kok partai tertentu bergabung dengan partai yang satu lagi ya? Padahal tadinya kita berpikir kayaknya bakal bergabung dengan partai yang satu lagi nih. Ya karena ada negosiasi di situ ya. Tapi hari ini tentu kita berfokus pada penjualan, dan juga nanti ada beberapa kisah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagi teman-teman yang day to day-nya merasa saya nggak bertemu langsung dengan sang pembeli dalam artian menjual produk atau jasa, juga mungkin untuk ibu rumah tangga malahan, kita nanti ada satu kisah tentang bagaimana kita bernegosiasi dengan anak, sehingga waktu kita mengajak mereka melakukan sesuatu itu tidak menggunakan teriak-teriakan yang justru ya, kalau tidak hati-hati itu teriakan itu bisa masuk di otak bawah sadar anak-anak. Itu nanti salah satu sebab kalau kita berbicara mengenai the power of mind and belief ya di dalam training-training kami, itu salah satu waktu kita berbicara memprogram ulang pikiran bawah sadar. Jadi seringkali ada ibu atau bapak waktu memberikan nasihat kepada anak-anaknya itu justru nggak mau dengar. Kenapa? Karena waktu anak-anak ini dulu masih kecil, itu papa mamanya sering teriak-teriak, sehingga khususnya waktu anak-anak ini di gelombang otak theta. Kapan itu? Contoh saja, misalnya 5 menit sebelum mereka bangun ya, itu kan kalau bangun kita itu kan tidak langsung full sadar charge kan jadi di saat-saat seperti itu kita kan gelombang otak theta ya. Atau misalnya 10 menit sebelum tidur. Nah kalau misalnya ada anak kita pagi-pagi itu harusnya kan pergi sekolah, tapi mungkin dia malas bangun. Lalu kalau nggak hati-hati, ibu kan juga terlambat pergi kerja, ayo nah, lalu teriak
itu justru itu masuk di otak bawah sadar anak. Itu sebab nanti ketika ibu ini memberikan nasihat kepada anaknya yang sudah remaja, anaknya itu langsung mental block. Anaknya itu tidak mau mendengarkan ibunya. Kenapa? Karena suara teriakan ibu ini sudah masuk di otak bawah sadarnya. Tetapi yang menarik, ketika nanti tantenya, AI-nya dia datang, pamannya datang, bahkan temannya datang dan memberikan nasihat, anak yang sama mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena suara orang-orang tadi itu masih netral, belum tersimpan di dalam otak bawah sadarnya sebagai orang yang sering marah-marah. Jadi nanti kita berbagi juga kepada orang tua salah satu tips untuk membuat anak-anak itu lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan teknik-teknik negosiasi, ya. Tetapi untuk yang pertama ini, Mbak Siska, kita fokus pada teman-teman penjualan. Dan ini saya belajar ya dari Steven Schiffman khususnya. Dia adalah seorang pakar dalam negosiasi, dan dia memberikan perumpamaan catur. Dia mengatakan bahwa strategi ada satu strategi yang diajarin dan saya suka sekali, namanya adalah buka dengan pion. Mbak Siska bisa bermain catur? Nggak bisa, cuma bisa gerakin. Yang penting pionnya jalan dulu yang pertama. Jangan yang kuda atau yang benteng. Iya. Jadi selama lebih dari 1 milenium ini, waduh, lama sekali, orang telah bermain catur, ya. Beribu-ribu buku telah ditulis tentang permainan ini. Berjuta-juta orang telah membaktikan diri dalam permainan ini, ya. Nanti kita berbicara mengenai Kasparov misalnya, waktu dia melawan Deep Blue. Deep Blue itu adalah komputer, ya. Dan kelihatannya ini sangat mengagumkan, Mbak, kalau khususnya bagi orang-orang yang bisa bermain catur, ya. Jadi salah satu dasar dari permainan catur bahwa sebaiknya Mbak Siska itu membuka dengan langkah pertama, ya. Tentu bisa dibuka dengan kuda. Iya. Ya, tetapi dalam pengalaman saya dan saya memperhatikan orang-orang kemarin itu saya nonton YouTube banyak gitu ya. Ternyata memang umumnya yang melangkah pertama dengan pion itu banyak yang menang dibandingkan dengan yang melangkah dengan kuda. Jadi buka dulu dengan pion. Dan itu dibuktikan di dalam permainan. Ini kan sangat terkenal pada tahun 97, 11 Mei. Itu ada pertandingan antara World Chess Champion namanya Garry Kasparov melawan Deep Blue. Nah, Deep Blue itu adalah IBM Chess Computer. Ini adalah komputer sebetulnya. Tetapi begitu hebatnya, dan akhirnya kita melihat pada tanggal 11 Mei 97 di New York itu Kasparov kalah. Ya, walaupun pada permainan pertama itu pada tahun 96, 10 Februari 96 itu Deep Blue yang dikalahkan. Dan kalau nanti sahabat Sonora mau iseng-iseng dibuka YouTube nih ya, itu di pertandingan pertama Kasparov itu memang melangkah pion lebih dulu. Ya, dan dia memenangkan pertandingan. Pada tahun 97, 1 tahun setelah itu mereka bertanding lagi dan ternyata Kasparov kalah. Dan kita melihat itu yang terjadi adalah dia melangkah dengan kuda lebih dulu. Tentu ini adalah kesimpulan yang sangat general lah ya. Karena tentu ada banyak faktor yang menyebabkan Kasparov kalah dalam pertandingan kedua. Entah mungkin dia lagi demam begitu ya. Tetapi intinya adalah ini hanya sebuah ilustrasi. Di dalam kita bernegosiasi dikatakan bahwa bukalah dengan pion. Artinya apa sih? Nah, kita mesti bermain peran. Untuk yang namanya sahabat Sonora bisa mengerti artinya apa, saya mau mengajak Mbak Siska untuk bermain peran, ya. Oke, coba ya. Kita buat semacam skrip ya, ada skenarionya. Katakanlah saya sebagai seorang sales warrior, sebagai seorang account executive yang menjual satu barang. Kita ambil salah satu saja lah, contoh kita jual kain aja lah. Jual kain. Nanti teman-teman yang jual sebagai AO, account officer, jual produk-produk bank atau asuransi atau farmasi atau otomotif, nanti bisa disambung-sambungkan dengan peran ini ya. Oke, jadi pertama-tama, ini kita lagi di meja negosiasi. Kita coba ya. Jadi kita lagi di meja negosiasi ya. Ayo Mbak Siska, Ibu Siska, kita sudah berbicara sebelumnya di telepon dan Ibu mengatakan bahwa contoh-contoh warna yang sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu tidak sesuai dengan yang Ibu Siska inginkan. Boleh kita diskusikan, Bu Siska sebetulnya apa yang diinginkan? Iya, saya warnanya kelihatannya nggak cocok ya, nggak sesuai dengan warna yang sudah kami tetapkan buat
pameran nanti. Saya ingin lihat ada warna yang cocok nggak ya kira-kira? Iya, saya paham Bu Siska. Kira-kira warna seperti apa sih Bu yang Ibu ada rencana nih mau berikan di pameran yang akan datang ini? Warna utama pamerannya nanti tuh kalau nggak salah hijau, coklat merah. Jadi hijau coklat merah ya. Ini kayaknya mungkin untuk persiapan Lebaran nih Pak. Iya. Bagaimana dengan warna biru Bu Siska? Apakah biru juga cocok untuk pameran yang akan datang ini? Biru boleh juga, rasanya bisa masuk ya. Bisa ya. Baik. Ibu Siska, kami bisa menyediakan warna-warna itu ya. Tapi kami perlu mengumpulkan stoknya dulu untuk keempat warna ini. Bisa sih, tetapi butuh waktu nih Bu Siska. Mungkin ya, Ibu bersedia kan menerima tanggal pengiriman sedikit terlambat ya? Ini terlambatnya berapa lama ya Pak? Ini kalau saya hitung-hitung ya, ini bisa sekitar 3 mingguan dari sekarang kami baru bisa kirim loh Bu. Oh, 3 minggu ya. Boleh, nggak apa-apa. 3 minggu saya tunggu. Yang penting warnanya ada 4 ya. Nah, ya. Siap. Jadi sahabat Sonora, kita baru bermain peran. Bermain peran ini kita mau dijelaskan setelah nanti karena saya lihat nih kayaknya. Saya udah ngeliat jam terus dari tadi ya Pak Ella ya. Jadi sudah bisa membaca mimik saya. Baik, sahabat Sonora, apa arti dari permainan yang tadi skenario yang sudah saya sampaikan bersama Pak Eloy Zaluku? Tetap bersama Sonora Network. Kita akan tahu sesaat lagi. Silakan, ada di level kebahagiaan manakah Anda pagi hari ini? Juga bisa Anda sharing ke 0812 112 9200. Kita masih bersama-sama sahabat Sonora pagi hari ini melalui program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan kalau Anda juga mau berbagi di level kebahagiaan manakah Anda pagi hari ini? Seperti Pak Putra di Bali, semangat. Saya 8 levelnya walaupun hujan. Wow. Ada pertanyaan juga nih. Kalau perusahaan kita belum dikenal, bagaimana branding yang bagus? Baik, terima kasih Pak Putra. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ya. Pagi hari ini kita sedang membahas mengenai pion dalam negosiasi. Iya. Buka dulu dengan pion. Iya. Jadi tadi ya yang kita role playkan itu dalam dialog tadi itu Mbak Siska itu berbicara mengenai contoh teknik memulai dengan masalah yang relatif tidak penting, yaitu warna kain. Ya, jadi pionnya itu si warna kain ini. Jadi seorang salesperson memang dia mesti mengerti betul tentang produk dan kesediaan dari stok yang ada. Karena apa yang bisa menjadi sesuatu yang mudah untuk dinegosiasikan itu dulu yang disampaikan di awal. Jadi ini memang butuh latihan. Semuanya itu kan harus dilatih dengan konsistennya. Nah, dengan mengetahui bahwa saya sebagai salesperson tadi itu bisa mencapai kesepakatan pada poin yang tadi, yaitu tentang warna, maka pada langkah berikutnya saya menggunakan poin ini justru untuk mendapatkan kelonggaran dalam masalah waktu pengiriman. Oleh karena bisa jadi ya di dalam skenario tadi, di dalam perusahaan kami itu yang menjadi cukup sulit untuk dinegosiasikan dengan klien adalah delivery time-nya, waktu untuk pengirimannya. Maka ini memang harus disiapin sebelum sampai di meja negosiasi. Jadi saya teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan ya, itu mereka mesti memulai memikirkan dan di listing, di daftar. Itu yang menjadi pion-pion di dalam Anda bernegosiasi apa sih? Contoh nih, di dalam pekerjaan saya sebagai seorang yang memberikan training, coaching dan consulting begitu, ada sesuatu yang biasanya itu muncul dalam percakapan saya dengan klien. Salah satunya adalah keinginan mereka bahwa hasil dari training itu nanti itu bisa bertahan jangka panjang. Padahal kalau kita melihat dan kita mau jujur,
Ini hasil dari penelitian dari orang bernama Jack Welch. Ini adalah mantan CEO dari GE. Dia menuliskan dalam bukunya berjudul Winning bersama dengan istrinya Susie Welch, bahwa ternyata yang namanya soft skills training yang pernah dilakukan di GE, di perusahaan yang dia pimpin selama hampir 17 tahun itu, ternyata rata-rata 80% dari peserta training itu hanya bertahan dampaknya itu ya 27 hari saja. Kecuali ada follow up tertentu dari pelatihan-pelatihan itu. Memang 20% itu karena orang-orang ini hatinya sudah siap, dia hanya butuh trigger saja. Memang training itu bisa berdampak dan mengubahkan hidupnya, mengubahkan cara kerjanya, ya. Tetapi 80% hukum Pareto kira-kira itu membutuhkan follow up. Jadi yang menjadi pion saya ketika bernegosiasi dari awal saya sudah berbicara mengenai bahwa ibu dan bapak ini hasil training ini bertahan katanya ya dari lalu saya ceritakan itu bisa 27 hari. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan memang biasanya mereka pingin kan hasilnya lebih lama. Maka ketika berbicara hasil lebih lama, maka nanti saya berbicara mengenai bisa Bu Pak, tetapi kita perlu ada follow up-nya, ada ini. Ujung-ujungnya itu memang berbicara mengenai professional fee atau investment pada akhirnya. Karena kalau saya negosiasi dari awal investment, ya itu adalah sesuatu yang lebih sulit dibandingkan saya berbicara mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jadi teman-teman sahabat Sonora yang sedang mendengarkan, ini butuh pastinya latihan dan pemikiran. Saya mengusulkan teman-teman kalau mau mempraktekkan buka dengan pion, maka ambil waktu minimal 1 jam dalam hari ini untuk listing down ya, mendaftar yang menjadi pion-pion saya di dalam saya negosiasi apa saja. Temukan 3-5 pion Anda sendiri. Lalu apa yang menjadi negosiasi Anda yang lain, tetapi itu cukup sedikit lebih sulit dibandingkan yang pion-pion tadi. Kalau Anda bekerja di bank, di asuransi, apa sih kira-kira yang bisa Anda kemukakan lebih dulu di awal, yang mana pion-pion nanti itu bisa digunakan justru untuk Anda memenangkan negosiasi secara keseluruhan. Jadi itu intinya adalah buka dulu dengan pion. Hal-hal yang relatif lebih gampang untuk diiyakan oleh si klien. Hal-hal yang lebih mudah untuk diiyakan. Seperti warna tadi itu kan sesuatu yang lebih mudah dibandingkan berbicara delivery. Nah itu adalah contoh. Tentu Anda hanya bisa melakukannya dengan knowing your customer and knowing your product and services. Anda mesti tahu banget apa itu, mengetahui apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh customer Anda, apa sih yang kira-kira menjadi komplain atau keberatan-keberatannya yang dianggap penting, dan demikian juga dengan availability dari produk jasa Anda. Nah dengan ilmu dari kedua ini, knowing your product and services, juga knowing your customer, itu Anda akan membuat Anda lebih mudah untuk memikirkan pion-pion mana yang bisa Anda gunakan di negosiasi awal. Oke, jadi udah ya, itu pion dulu yang pertama ya, tekniknya. Lantas ada teknik apa lagi nih? Ini teknik yang lainnya kita berbicara tentang yang namanya adalah kombinasi ya. Ini masih berbicara mengenai catur, Mbak. Nanti setelah itu kita berbicara mengenai teknik yang lain ya. Ini berbicara mengenai itu ya, orang yang jago main catur, dia udah tahu tuh waktu kuda jalan, waktu pion jalan atau yang lain jalan, itu tidak jalan sendirian tanpa tujuan keseluruhan. Jadi dia udah tahu tuh, nanti kalau saya mengangkat ini, gerakin ini, nanti saya akan gerakin itu dan semuanya. Nah kalau masih pemain catur yang amatiran, ya biasanya ya berjalan sendiri-sendiri saja. Nah di dalam kita bernegosiasi juga ini menjadi ilustrasi yang penting ya, bahwa dengan cara yang sama, daripada menumpahkan berbagai isu di atas meja negosiasi dan membiarkannya berdiri sendiri-sendiri di sana, gunakan isu-isu tersebut secara bersama-sama, dan bisa jadi Mbak Siska, seorang salesperson mengalah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, hal-hal yang ya bisa dikatakan sepele, guna mendapatkan kemenangan atas masalah atau isu yang lebih besar. Nah kita perlu bermain peran juga ini. Oh gitu ya. Oke, saya coba. Kita bermain peran. Saya menjadi seorang sales warrior-nya, Mbak Siska jadi prospeknya ya. Jadi Mbak Siska, kita mau membicarakan mengenai garansi ya. Karena
untuk produk-produk yang Mbak Siska mau beli ini biasanya ada garansi memang, tetapi itu diperhitungkan berapa lama garansinya dihitung berdasarkan harga per unit, Mbak Siska. Oh gitu ya. Berapa besar tuh hitungannya untuk nambah biaya saya? Iya, saya udah hitung nih Mbak Siska ya. Kalau untuk yang pemesanan saat ini sih Mbak Siska bisa dapat 22.000 per unit Mbak Siska, dan kami bisa menawarkan 20.000 dengan garansi 2 tahun ya. Gimana kalau 3 tahun aja garansinya? Iya. Tambah deh. Benar sih, klien-klien kami yang membeli produk ini biasanya meminta 3 tahun, tapi sulit Mbak Siska, mohon maaf nih ya. Karena tapi mungkin itu bisa saja ya. Kami tapi mesti menaikin harga Mbak Siska. Kalau Mbak Siska mau 3 tahun, harga per unit ini bisa ya berapa? 26.000 loh ternyata loh. Karena ya itu pun tanggal pengirimannya bisa dipercepat juga sih. Nah kalau Mbak Siska bisa menyepakati di angka itu, maka garansi bisa tinggal 3 tahun, dan kami bisa melakukan pengiriman minggu depan ya. Oke. Kalau begitu, karena garansi ini penting buat perusahaan kami. Ya. Oke, jadi mungkin ya? Mungkin banget. Jadi gini loh, sahabat Sonora, ini kita lagi kombinasi antara harga dan kita kombinasi dengan yang namanya adalah apa itu tadi itu ya, harga ya, dan garansi ya. Jadi sales warrior dalam skenario ini saya ya itu menggunakan 3 unsur sekaligus. Yang pertama garansi, yang kedua harga, dan yang ketiga tanggal pengiriman. Jadi daripada kita negosiasi hanya tentang garansi saja, itu kemungkinan besar itu prospek itu keberatannya itu fokus pada garansi saja, dan kita itu akan menjadi negosiasi yang sangat pelik pada akhirnya ya. Jadi ini adalah teknik yang mana kita berbicara mengenai garansi, kita hubungkan dengan harga, kita hubungkan dengan tanggal pengiriman untuk mendapatkan kelonggaran yang signifikan dari pelanggan, yaitu peningkatan harga yang bisa menjadi tadi Rp4.000 itu ya, jika kita hanya bernegosiasi dengan harga ya, sekali lagi itu menjadi satu negosiasi yang umumnya itu ya, salesperson itu akhirnya malah dalam artian kalah dalam kalau hanya berdiri sendiri saja. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Persis. Kita akan kembali lagi nanti sahabat Sonora. Silakan tanggapan atau pertanyaan Anda masih sempat bisa Anda kirim lewat SMS ke 0812 112 9200. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Masih seputar negosiasi, begitu banyak teknik yang harus dikuasai. Tadi yang terakhir kita sudah bicara mengenai sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Pak Eloy? Kombinasi ya, teknik kombinasi. Combo. Iya. Nah ini ada trik-trik yang lain ya. Umumnya ini udah banyak orang yang menggunakan, jadi ini lebih ke reminder saja ya. Jadi ada yang namanya itu permainan polisi baik dan polisi jahat. Ya, jadi waktu negosiasi itu ketika klien kita meminta harga yang lebih rendah begitu ya, atau deliverynya dipercepat ya, atau mungkin payment sistemnya diperlambat sampai 2 bulan 3 bulan ya, maka biasanya si salesperson itu nggak boleh langsung menjawab ya atau enggak juga sih. Jadi biasanya dia menjadikan atasannya sebagai polisi jahatnya. Ya, jadi dia bisa mengatakan, Pak, kalau saya sebetulnya mau aja kasih Pak, ya, tetapi atasan saya sudah memberikan kami, atau mungkin bisa dibilang sebagai peraturan perusahaan, memang hanya payment itu Pak paling lama 30 hari, ya, dan ini juga yang membuat ini loh, jadi salesperson itu waktu negosiasi pertama itu bahkan disarankan jangan ajak decision maker terakhir. Jangan mengajak atasan Anda, oleh karena itu memberikan Anda peluang, itu mengurangi peluang Anda untuk menggunakan trik ini, ya. Jadi bayangkan dari
negosiasi pertama itu atasan sudah hadir di sana mendampingi ya. Jadi waktu nanti klien meminta penurunan harga, itu trik ini justru susah untuk digunakan. Jadi sebaiknya tuh jangan diajak, ataupun kalau diajak ya berpura-pura sajalah. Kita punya partner perusahaan, tetapi Pak nanti kami akan tanyakan, kami punya tim yang biasanya harus memutuskan bagaimana ini ya. Nah, itu ada trik-triknya yang lain. Nah, trik yang berikutnya itu berbicara misalnya yang namanya adalah gertak sambal. Ya, jadi biasalah itu kalau misalnya kita, ini juga banyak digunakan sebagai reminder saja. Itu kalau kita lagi belanja di, ya mungkin kita mau beli mobil bekas misalnya gitu ya. Itu kan pastilah kita, kalau kita sang pembelinya, ya biasanya kita memberikan harga tertentu. Tentu setelah kita melakukan survei-survei, dan kalau si penjual tidak memberikannya, ya udah Pak, sorry kita jalan aja deh, lalu kita pergi. Atau kita belanja di tempat yang memang ya mungkin di Mangga 2 lah, atau di mana begitu. Tetapi kalau kita sebagai seorang penjual, ini harus hati-hati juga ya. Kita nggak boleh dengan kita tahu bahwa di luar sana ada pembeli yang memang bisa gertak-gertakan seperti ini, yang kadang-kadang kita akhirnya takut juga kehilangan pembeli, apalagi ya kan kita harus capai target. Jadi ya inilah namanya teknik negosiasi itu kan tergantung situasi ya, tetapi itu bisa digunakan. Dan yang lainnya yang menurut saya cukup baik adalah silent. Ini adalah salah satu teknik untuk berdiam diri, hening. Jadi waktu kita di meja negosiasi, kita udah ngomong mengenai harga, kita udah bicara mengenai investasi, dan ternyata ini klien kita push terus, dan kadang-kadang kita mesti berani untuk mengatakan, sorry loh Pak, ini berat ini. Kita udah hitung ya. Yang bisa kita berikan adalah ini, dan kami sudah sampaikan loh benefit yang Bapak akan dapatkan dengan ini. Lalu sampaikan semua benefit yang sudah dipersiapkan, lalu diam. Berapa detik tuh? Nah, ini adalah sekali lagi seni. Seni. Mungkin ya sekitar 30 detik begitu pun bisa. Karena itu memberikan signal kepada klien bahwa Anda serius. Ini Anda lagi menekan dia dengan cara hening. Itu adalah sebuah teknik. Karena banyak teman-teman sales ini ya, dan terus terang saja kadang-kadang juga saya merasakannya, itu hening itu nggak enak Mas Siska. Diam itu nggak enak. Tetapi sebetulnya itu bisa memberikan tekanan kepada lawan bicara kita bahwa saya serius ini, bahwa saya nggak bisa turun lagi. Setelah Anda harus mengambil keputusan. Ya, jadi itu salah satu yang digunakan. Dan sekarang seperti tadi yang sudah saya janjikan, justru saya mau berbicara kepada teman-teman yang orang tua sekarang, karena ini ada satu buku yang diterjemahkan oleh Gramedia. Buku ini dalam bahasa Inggris saya sudah punya sejak 1 tahun yang lalu, tetapi juga sekarang ada di Gramedia. Ya, judulnya Getting More. Kok nggak cerita sih Pak Eloy ke saya? Kalau gitu kan saya cari juga. Karena buku-buku saya ini kan banyak semua diterbitkan oleh Gramedia. Jadi ya saya promo Gramedia ya. Ya siapa tahu Pak Wandi mendengarkan saya. Ya, jadi ada ini buku yang bagus sekali. Dan itu juga alasan kenapa kita bahas segmen terakhir mengenai negosiasi. Setelah saya baca ya, saya akhirnya ngerti loh, saking pentingnya negosiasi, tetapi banyak orang yang tidak belajar baik-baik. Ya, itu ada satu di dalam buku itu berbicara mengenai pentingnya emosi ya, bahwa ternyata orang itu waktu membeli itu tidak selalu rasional, justru emosional. Dan waktu kita berbicara kepada anak-anak, seringkali juga emosi yang bermain. Jadi sahabat Sonora, ini saya bacakan ada satu pengalaman dari orang bernama Lisa. Ya, dia mempunyai seorang putri yang berumur 5 tahun ya. Jadi waktu saya baca, saya ingat anak saya juga, Kinan, baru mau berumur 5 tahun. Pada suatu pagi hari Sabtu, gadis cilik itu terjatuh dan dahinya berdarah karena tergores sudut lancip meja dapur. Anak itu namanya Aubrey. Ini juga nama yang bagus. Jadi sahabat Sonora, kalau nanti punya gadis ya, anak gadis, berikan nama Aubrey. Tulisannya A-U-B-R-E-E. Nama yang klasik. Aubrey ya. Lalu menangis histeris. Nah, kakeknya kungkungnya ada di sana tuh.
Ya, yang ternyata jadi ayahnya si Lisa panik dong ya, kakek-kakek kungkung begitu ya, anaknya cucunya lagi berdarah itu ya. Nah, Aubrey jelas ya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan. Namun Aubrey menolak pergi. Dia berpegang erat-erat pada meja. Tak ada seorang pun yang bisa melepaskan jari-jari mungilnya dari meja dapur. Lisa ibunya hampir histeris juga, tapi tiba-tiba dia terdiam. Karena dia pernah mengikuti satu mata kuliah yang diajarkan oleh orang bernama Stuart Diamond. Lalu dia pikir, harusnya kan aku bisa menggunakan teknik negosiasi ini. Teknik negosiasi bukan hanya di tempat kerja saya sebagai seorang sales, tetapi kemudian dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Maka yang dia lakukan adalah dia itu berjalan mendekati putrinya dan menyentuh lengannya dengan lembut. Nah, ini tadi waktu kita juga berbicara mengenai tatapan mata, gerakan-gerakan. Jadi dia menyentuh dengan lembut tangan anaknya, lalu dia mengatakan kalimat ini. Aubrey, apakah mami menyayangimu? Tanya Lisa pada Aubrey. Aubrey dengan muka masih menangis begitu, dia mengatakan, iya mami. Lalu anaknya mulai menenangkan dirinya. Lalu Lisa mengatakan pertanyaan yang kedua, apakah mami akan melakukan sesuatu yang menyakitimu? Tanya mami Lisa kepada Aubrey anaknya. Dan masih terseduh Aubrey, no mami, enggak mami katanya ya. Nah, lalu maminya ngomong begini kalimat yang ketiga. Ketika kita tumbuh besar, Aubrey, apakah kita harus melakukan sesuatu yang kadang kita tidak sukai? Sambil mengatakan itu dengan wajah yang penuh dengan kasih sayang, senyuman kepada anaknya. Lalu anaknya menjawab masih menangis terseduh, yes mami. Lalu maminya itu mami punya bekas jahitan loh. Lalu maminya memperlihatkan bekas jahitannya ya. Kungkung juga punya loh, kakek juga punya loh. Mereka pastinya sudah ada pernah luka ya. Iya, pernah luka gitu ya. Lalu kakeknya juga memperlihatkan, iya ini juga kakek pernah luka loh. Dan ternyata dengan kalimat-kalimat ini Aubrey mulai tenang dan pelan-pelan tangannya dibawa masuk mobil dan ke rumah sakit. Nah, ini adalah bagi yang punya anak ya, ini mengerti sekali ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan juga kepada anak-anak kita ya. Dan ternyata pelajaran seperti itu dibaca oleh seseorang. Dan seseorang itu ternyata waktu pergi ke rumah sakit, itu dia mendengar ada satu anak yang lagi nangis-nangis histeris ya. Dan kita bacakan juga kejadiannya ya. Jadi yang terjadi adalah seorang penasihat keuangan di Long Island katanya. Suatu hari namanya Craig pergi ke laboratorium medis setempat untuk melakukan cek darah rutin ya. Di ruangan sebelah ada seorang gadis muda kira-kira berusia 5 tahun yang berteriak sekuat tenaga seakan dia sedang disiksa ya. Lalu gadis kecil itu juga akan melakukan cek darah, tapi tidak memperbolehkan perawat menusuk lengannya dengan jarum ya. Sang ibu yang segera dibantu perawat menahan anak perempuan yang meronta-ronta itu, sementara perawat kedua berusaha menusukkan jarum suntik ke lengannya ya. Itu benar-benar satu mimpi buruk buat anak itu. Dan ini kalau dibiarin ini anak ini bisa trauma loh. Bisa trauma loh. Lalu si Craig ini dia pernah belajar teknik seperti yang dilakukan Lisa tadi, yang diajarkan oleh dosen mereka yang namanya Stuart Diamond itu. Lalu dia memutuskan untuk membantu ya. Dia pergi ke ruangan anak itu dan minta izin kepada ibu sang anak perempuan itu untuk bicara dengan anak perempuan itu yang didapatkannya ya. Lihat aku, kata Craig kepada anak itu. Katanya dengan penuh empati kepada anak perempuan itu. Lihat aku, look at me, katanya. Nah, orang-orang di sekelilingnya bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Nah, gadis kecil itu melihat ke arah Craig. Lalu Craig bertanya, apakah menurutmu ibumu mencintaimu? Tanya Craig lembut ya. Lalu anak ini dia mulai tenang, dia pikir-pikir ya. Lalu diulang lagi kalimatnya oleh Craig. Apakah menurutmu mami mencintaimu? Yes, katanya gadis kecil ini. Jawab anak perempuan itu. Lalu pertanyaan Craig yang kedua. Apakah kau pikir ibumu akan melakukan sesuatu yang menyakitimu?
Anak ini nunduk, ya dia mikir, lalu ditanya lagi, gadis kecil yang cantik, apakah menurutmu ibumu akan melakukan sesuatu yang menyakitimu? No, kata gadis ini. Craig melakukan keseluruhan ya proses yang seperti itu dengan beberapa variasi tentunya ya. Jadi ini kan seni lah, negosiasi itu kan seni ya. Menggambarkan. Nah, lalu dia menanyakan yang ketiga. Tidakkah engkau ingin merasa lebih baik? Lalu ketika gadis kecil itu sedikit tenang, dokter dan maminya tidak bisa membuatnya lebih baik kalau mereka tidak melakukan tes ini ya. Dan 2 menit kata Craig, gadis kecil itu menjadi tenang dan siap untuk disuntik. Jadi begini loh, secara rasional anak itu tahu kok bahwa yang tadi si Aubrey harus ke rumah sakit secara rasional, tapi secara emosional dia nggak siap. Begitu juga dengan gadis kecil yang di ruang medis ini. Secara rasional harusnya dia tahu kok bahwa ini penting baik buat saya, tapi emosionalnya dia nggak siap. Dan kadang-kadang waktu kita bernegosiasi, kita memaksakan pikiran rasional kita, nggak akan jalan. Jadi di dalam teknik-teknik negosiasi, salah satu hal yang penting adalah tempatkan dirimu di posisi lawan bicara Anda. Jadi itu role play terjadi ya. Dan itu yang sudah dilakukan, dan ini bisa dipraktekkan juga oleh ibu-ibu ya, yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan kita. Jadi nggak boleh dengan terus kalau anak kita lagi meronta-ronta, kita marahin dia terus, justru dia akan trauma ya. Jadi ada 3 pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa emosinya disentuh ya. Jadi pikirannya teralih gitu ya. Teralih ya, itu teralih. Jadi bukan dialihkannya bukan pada suntiknya saja, tapi bertanya tentang perasaannya ya. Ibu yang mencintai dia, apakah ibu akan menyakitimu? Tidak, apalagi disampaikannya dengan tatapan wajah yang penuh cinta kasih, empati ya, dengan kata-kata yang lembut, dengan sentuhan pada punggungnya, dengan suara yang lembut pada kupingnya. Itu adalah hal untuk mempengaruhi emosi seseorang. Ya, jadi ternyata negosiasi sudah dimulai dari rumah kita sendiri ya. Betul. Jadi dari anak-anak kita sudah mulai. Juga untuk suami istri yang mungkin pagi ini lagi ribut ya, bisa jadi suami istri minta uang belanja lebih dari sebelumnya, dan suami yang sudah kerja mati-matian merasa ini istri kok nggak ada syukur-syukurnya ya, malah minta terus akhirnya ribut. Ini juga negosiasi. Iya. Gunakan negosiasi ya dalam kehidupan kita mulai dari rumah, dan tidak hanya dalam hal penjualan begitu, negosiasi Pak. politik Coba kan bisa diangkat bukunya, saya jadi pengen lihat, Pak. Siap, tenang. Judulnya apa? Getting More. Iya, Getting ada More, gambar kucing sama anjing sama di situ. Anjing ya. Mereka bernegosiasi juga. Itu dapat deng-deng ya, benar. Baik, sahabat Sonora, nanti kita kembali lagi masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Stay tuned with us, Sonora Network. Iya, sahabat, kita masih bersama-sama di segmen terakhir kali ini, Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Mau tanya judul bukunya tadi dari Pak Rianto. Iya, judul bukunya Pak Rianto ini baru keluar di Gramedia ya, Getting More, Tak Ada Hari Tanpa Negosiasi. Ini oleh Stuart Diamond. Ini adalah seorang yang mengajarkan tentang negosiasi selama 35 tahun di Harvard Business School dan MBA dari Wharton ya, Wharton Business School. Jadi saya mendapatkan si buku ini bagus sekali, khususnya bagi orang tua yang mau belajar juga bagaimana bisa bernegosiasi dengan anaknya. Itu ada satu bab, judulnya adalah anak dan orang tua. Bagaimana orang tua nanti bisa belajar ya, bagaimana ketika anak itu sulit tidur di malam hari ya, dan biasanya ayo tidur dong, padahal mereka lagi main deh ya. Atau itu tidak mau melepaskan iPad dari tidak mau tangannya melepaskan atau gadgetnya ya. Lalu nanti diberikan di sana suatu caranya ya, negosiasi. Nah, ini ada angka jam nih. Ini kalau jarumnya ada di sini, kamu berhenti ya. Dan itu ada negosiasi, lalu 10 menit kemudian datang lagi. Biasanya anak tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil, tetapi umumnya itu efektif daripada dimarah-marahin atau langsung ambil iPad-nya. Karena kalau Anda melakukan pemaksaan seperti itu, anak ini belajar mengenai kekerasan dan agresivitas yang negatif.
Sehingga nanti waktu mereka besar, waktu mereka menginginkan sesuatu, itu bisa dia tarik mainan temennya. Dan akhirnya malah di dalam sosial nanti mereka biasanya itu kurang berhasil ya. Pak, ini ada yang ngajak negosiasi nih. Apa Pak itu? Agus di Sidoarjo. Kumaha? Pekerjaannya security, Oh. punya usaha membuat sangkar burung, Iya. banyak pesanan, tapi tidak dapat memenuhi pesanan karena kurangnya waktu. Gimana dong Pak? Pak, ini tanda-tanda Bapak sudah berpindah kuadran dari employee menjadi business owner. Wah, yang full. Jadi Bapak kalau memang Bapak sudah merasa usaha Bapak maju ya, udah Pak, beranikan diri aja Pak. Loncat aja Pak. Keluar dari security Pak. Dan Pak, fokus aja Pak, itu dengan sangkar burung itu. Jadi Bapak jadi pengusaha sangkar burung. Wah. Ya, tidak Silakan, segampang ya. itu jawabannya, tetapi dengan apa yang Bapak sampaikan ini, ya sudah Pak. Kalau memang masalahnya adalah waktu, adalah ya memang harus Bapak fokus saja, ya. Dan saya salut loh, salut sekali nih. Ini pelajaran bagi teman-teman semua security. Ada seorang security dan punya bisnis sangkar burung, dan sekarang udah banyak pesanan. Justru sekarang masalahnya adalah saya nggak ada waktu untuk membuatnya. Pak, keluar aja dari security Pak, jadi pengusaha. 10 menit tahun ke depan Bapak jadi konglomerat sangkar burung di Surabaya. Amin. Nah, Kan kita sampai Sidoarjo, Jawa Timur. di kesempatan terakhir, Pak Eloy, kesimpulan kita. Kesimpulannya, sahabat Sonora, berbicara tentang negotiation techniques for sales warrior, ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Itu sebab kita ada 3 segmen, 3 sesi ya. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai pion lebih dulu. Ya, cari hal-hal yang tidak terlalu signifikan untuk jadikan sebagai umpan awal ya. Ya, lalu kombinasi. Lalu kemudian di situ ada berbicara mengenai siapa polisi jahatnya. Jadi intinya berbicara mengenai decision maker utama itu jangan dimunculkan di awal ya, dan jadikan itu sebagai trik Anda untuk negosiasi harga, delivery dan sebagainya ya. Dan kita berbicara tadi mengenai anak-anak ya, bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk lebih bernegosiasi. Jadi negosiasi, advanced negotiation techniques for sales warrior ini harus dipelajari, dan ada teknik-tekniknya ya. Ini sendiri akan menjadi bahan dari buku yang saya lagi berjuang, Mbak Siska. Setelah lebaran buku itu akan muncul di Gramedia. Oh, kita tunggu ya. Dan sahabat Sonora, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Eloy pagi hari ini bisa bermanfaat besar untuk kita semua. Akhirnya Randy dan Siska pamit. Saya Siska. Saya Eloy, katakan yes I can. Keep the smile and happy selling.